Sebelum kita mulai dalam video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, dan selamat pagi juga untuk Bapak Muhammad Zuhdi Hamzah SSMPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Bahasa Indonesia 2 SDMI. Di sini saya Cynthia Septiana Fariza dengan NIM 200103110094 akan menjelaskan mengenai video penerapan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP siswa kelas 4 sekolah dasar dengan materi yaitu menulis kreatif atau dramatisasi yang saya tujukan pada materi yaitu teks petunjuk penggunaan alat. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 dalam mata kuliah Bahasa Indonesia 2 SD atau MI. Nah, langsung saja pada penjelasan materi. Di sini saya mengambil materi teks petunjuk penggunaan alat karena menurut saya materi ini tuh sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan menulis kreatif atau dramatisasi pada siswa. Mengapa? Karena pada materi ini siswa itu diharapkan mampu untuk mengolah kata secara jelas dan rinci, secara tidak berbelit-belit, karena dengan teks petunjuk penggunaan alat ini siswa itu diharapkan mampu untuk menjelaskan apa yang diketahuinya, apa yang selalu dipraktekannya dalam bentuk tulisan. Teks petunjuk penggunaan alat adalah sebuah teks yang berisi arahan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu dengan tujuan agar kita itu dapat menggunakan sesuatu barang dengan baik dan benar. Barang yang dimaksud di sini adalah seperti barang elektronik, yaitu seperti kulkas, televisi, AC, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari teks ini adalah yaitu yang pertama, menjelaskan petunjuk penggunaan alat. Tentu saja tujuan utama dari teks ini adalah untuk menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kalimat perintah. Mengapa menggunakan kalimat perintah? Karena kita dalam teks ini tuh disuruh untuk melakukan langkah-langkah dalam penggunaan suatu barang. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kalimat yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Karena jika kita menggunakan kalimat yang berbelit-belit, tentu saja akan menyulitkan seseorang yang ingin menggunakan suatu alat yang sebelumnya dia itu tidak tahu. Jadi kita harus menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Oleh karena itu, siswa di sini diharapkan untuk mampu menuliskan sebuah kalimat atau runtutan penggunaan suatu barang dengan singkat, padat, dan mudah dimengerti oleh semua orang. Di sini saya akan memberikan contoh teks dalam penggunaan suatu barang. Di sini saya mengambil petunjuk atau langkah-langkah penggunaan kipas angin. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu tancapkan steker ke dalam stop kontak. Kemudian yang kedua yaitu tekan tombol on untuk menghidupkan kipas angin. Yang ketiga yaitu atur kecepatan kipas angin sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu tekan tombol off untuk mematikan kipas angin setelah kita selesai menggunakannya. Yang kelima yaitu cabut steker dari stop kontak. Itu tadi adalah salah satu contoh dari teks penggunaan suatu alat yang bisa diberikan contoh kepada siswa agar dia itu lebih tahu atau lebih memiliki gambaran untuk menciptakan atau menuliskan suatu teks penggunaan suatu alat. Langsung saja pada video penerapannya. Berikut adalah video penerapan proses pembelajaran dalam penjelasan materi petunjuk penggunaan suatu alat. Terima kasih. Stay tune. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pada pagi hari ini kita semua akan belajar bersama-sama mengenai materi selanjutnya yaitu teks petunjuk penggunaan alat. Adik-adik semuanya sudah paham atau sudah pernah dijelaskan atau belum? Nah, sekarang akan kakak
yang dimaksud di sini tulisannya seperti alat elektronik. Ada di semua tahu kan alat elektronik itu apa? Contohnya seperti apa, Mas Farel? Tas. Terus Mbak Nesya? Iya Pak. Iya. Terus contohnya apa lagi? Asin. Nah, itu semua adalah contoh dari alat-alat elektronik. Nah, ciri-ciri dari teks petunjuk itu ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan petunjuk penggunaan alat. Yang kedua menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu diakhiri dengan atau penarik. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kalimat yang singkat, jelas dan mudah dimengerti. Jadi kalimatnya itu tidak boleh bulat-bulat. Misalnya cara penggunaan kipas. Yang pertama yaitu tancapkan steker pada colokan, kemudian pokoknya itu nggak boleh bulat-bulat ya, harus singkat padat dan jelas seperti itu ya. Dan setelah ini kakak akan memberikan kalian semua contoh tugas untuk membuat satu teks petunjuk penggunaan alat. Terserah alat apa aja, boleh kipas angin, boleh mesin cuci, kemudian boleh terserah kalian. Pokoknya alat elektronik atau alat terserah. Oke, apakah kalian sudah? Ya. Oke, tugasnya dimulai dari sekarang ya. Sekarang berjalan. Sudah selesai semuanya adik-adik? Sudah. Nah kalau sudah, sekarang kalian dudukkan di depan ya. Nanti akan mulai satu-satu. Dudukkan semuanya. Gak apa-apa, jangan takut salah. Bima duduk di depan sini. Diri. Dudukkan semuanya. Sudah semuanya? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa ya, apa yang kita pelajari hari ini dipraktekkan di rumah. Jadi kalian kalau sudah tahu cara menggunakan kipas angin, cara menggunakan mesin cuci